Ternyata Matanjar dan Hasan ini bukan masalah pertama kali. Memang sebelumnya mereka ini sudah pernah bermasalah. Di sini awalnya Hasan dan Matanjar ini satu lawan satu, sama-sama memegang senjata. Kemudian saat mereka saling serang, tiba-tiba muncul dari belakang yang diduga Materdam menyabetkan celuritnya ke arah Hasan. Beberapa waktu yang lalu terjadi sebuah pertarungan yang sangat ekstrim yang menggemparkan seluruh masyarakat Indonesia khususnya. Jadi begitu Hasan dan Wardi sampai di TKP, sampai di tempat Carok ini, kemudian melihat ada 10 orang teman Matanjar ini. Matanjar yang diserang secara brutal oleh Hasan ini kemudian membuat celuritnya Matanjar jatuh dan gagang celurit dari Hasan ini patah. Hasan ini sudah sudah cukup sabar, Kak. Dulu pernah kejadian itu waktu bola voli itu ditempeleng juga. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wan Jelajah. Cerita Wan Jelajah kali ini datang dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Beberapa waktu yang lalu terjadi sebuah pertarungan yang sangat ekstrim yang menggemparkan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Madura. Pertarungan ini lebih ekstrim dari pertarungan MMA, Muay Thai, ataupun boxing. Karena pertarungan ini menggunakan celurit. Pertarungan ini dikenal di Madura dengan sebutan carok. Biasanya pertarungan ini ditempuh sebagai jalan terakhir apabila mulut tidak bisa lagi berbicara, apabila musyawarah tidak lagi ditemukan, atau tidak bisa lagi diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Sehingga pertarungan ini menjadi pilihan akhir untuk masyarakat Madura. Kalau ada permasalahan yang sudah tidak ada, mentok, jadi tidak bisa diselesaikan oleh tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya, jalan satu-satunya akhir untuk mengembalikan harga diri itu dengan carok. Oke guys, jadi menurut Abah Doing, carok ini di zaman dulu itu ditempuh sebagai jalan terakhir, jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut harga diri, yang memang masalah ini tidak lagi menemukan solusi ketika musyawarah sudah ditempuh. Di masa sekarang, carok ini sudah tidak ada, sudah hilang. Nama carok itu sudah bukan carok. Di mana-mana terjadi pengeroyokan. Jadi guys, menurut beliau, carok zaman dulu itu adalah satu lawan satu. Itu pun setelah jalan musyawarah sudah ditempuh, namun belum menemukan solusi. Maka carok inilah yang menjadi jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut harga diri. Nah, perbedaan carok zaman sekarang sepertinya bukan lagi seperti zaman dulu. Ya, seperti yang dikatakan beliau tadi bahwa tidak ada lagi carok zaman sekarang karena yang adanya pengeroyokan. Ya, sama seperti yang baru-baru ini terjadi, 2 lawan 4. Jadi jelas jumlahnya sudah tidak imbang. Jadi guys, setelah saya pelajari ternyata carok ini 11-12 mirip dengan tarung sarung yang berasal dari Sulawesi. Ya, bedanya cuman alat yang digunakan. Carok menggunakan celurit, sementara tarung sarung menggunakan badik dan tarungnya itu di dalam sarung satu lawan satu. Kalau di Sulawesi, tarung sarung ini disebut si gajang lalalipa atau si tobo lalalipa. Tarung sarung ini biasanya ditempuh orang-orang terdahulu untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut harga diri. Apabila masalah itu tidak menemukan solusi, maka tarung sarung inilah yang menjadi solusi terakhir. Nah, beberapa waktu yang lalu sempat terjadi pertarungan yang ekstrim ini atau carok ini di Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura. Pertarungan ini melibatkan 2 orang melawan 4 orang pendekar. Dalam hitungan menit, 4 orang ini terkapar guys. Ini benar-benar ekstrim guys, dan memang ini viral di mana-mana, viral di berbagai media sosial. Karena yang bikin viral ini sebenarnya karena 2 orang melawan 4 orang, dan 2 orang bisa menghabisi 4 orang dalam hitungan menit. Kemudian 2 orang ini tidak terdapat luka sama sekali, jadi tidak ada luka yang berarti. Pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, selepas maghrib pukul 18.30 atau lebih tepatnya jam setengah 7 malam. Saat itu ada seorang pria yang bernama Hasan Busri alias Hasan Tanjung yang hendak berangkat ke tempat tahlilan di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura. Saat itu Hasan Tanjung sudah janjian bersama temannya untuk bertemu di suatu tempat di pinggir jalan untuk supaya bisa bersama-sama berangkat ke tempat
tempat tahlilan itu. Hasan yang kemudian sampai di tempat itu lebih dulu di pinggir jalan Jukorong di depan pos ronda. Hasan yang sampai di situ kemudian menunggu temannya di situ. Selang 1 menit kemudian, Hasan yang masih menunggu temannya di pos ronda itu kemudian muncullah tiba-tiba pengendara motor dalam keadaan berboncengan dengan kecepatan tinggi dan juga lampu motornya itu menyorot ke mata Hasan. Saya kan tanpa sengaja ditengok gitu, ditengok siapa pikiran itu yang bawa motor kencang kayak gitu, sampai apa itu lampunya itu kena mata. Saat Hasan memperhatikan ke arah motor itu dan di dalam hati Hasan sepertinya kenal gitu ya, ternyata yang membawa motor itu Mat Tanjar dan Mat Terdam. Posisi yang membonceng Mat Terdam dan kemudian Mat Tanjar yang dibonceng pada saat itu. Kemudian Hasan karena merasa kenal dengan kedua pengendara motor ini, akhirnya Hasan menyapa dengan sapaan, mau kemana kak? Dari sinilah kemudian Mat Tanjar tersinggung atau ditanggapi kurang baik oleh Mat Tanjar. Kemudian Mat Tanjar menjawab, Banyak tanya kamu mau apa tanya-tanya? kurang lebih seperti itu jawaban dari Mat Tanjar. Kemudian dijawab lagi sama Hasan. Yo enggak, saya kan kenal, masa negur nggak boleh? Saat itu Mat Tanjar yang posisi dibonceng akhirnya turun dari motornya dan kemudian Hasan pun turun dari motornya dan Mat Tanjar mengatakan bahwa kamu itu kalau punya mata jangan lirik-lirik kayak gitu. Kemudian Hasan menjawab lagi bahwa itu kan lampu motornya silau ke mata saya. Karena dijawab Hasan seperti itu bahwa itu kan lampu motornya silau sama saya. Kemudian Mat Tanjar semakin naik darah dan menampar Hasan. Hasan yang merasa tidak punya salah apa-apa kemudian ditampar. Disitulah Hasan mulai kaget dan bertanya, loh Kenapa nampar kak? Saya salah apa? kemudian adik dari Mat Tanjar ini yang bernama Mat Terdam ini melihat percekcokan ini semakin menjadi, akhirnya turun dari motor dan kemudian membawa celurit. Mat Terdam yang turun dari motor ini kemudian mengayunkan celurit ke arah muka Hasan. Saat itu Hasan refleks dan kemudian menangkis tangan Mat Terdam ini biar celurit ini tidak mengenai ke muka Hasan. Dari informasi yang beredar saat itu ada beberapa warga yang melihat kejadian itu dan kemudian datang untuk melerai. Tetapi cekcok itu masih berlanjut dan di saat cekcok masih terus berlanjut kemudian Mat Tanjar menantang Hasan untuk duel carok. Mat Tanjar waktu itu mengatakan kurang lebih begini, kamu kalau berani sama saya, sini ambil celuritmu, kita duel carok di sini, kurang lebih seperti itu. Kemudian Hasan yang saat itu yang memang merasa tidak punya salah apa-apa akhirnya menerima tantangan itu. Hasan menjawab, oke lah kalau begitu, karena saya tidak punya salah apa-apa, saya ditampar, ya udah tunggu di sini, saya akan pulang ambil celurit saya. Saat itu Mat Tanjar meminta untuk duel carok ini ditambah. Tapi saat itu Hasan mengatakan bahwa tidak usah, di sini aja. Kemudian saat itu Hasan langsung pulang ke rumahnya untuk mengambil celurit. Di tengah perjalanan kemudian Hasan ini bertemu dengan adiknya yang bernama Mawardi atau Wardi. Mawardi kala itu melihat Hasan ini yang terburu-buru kemudian bertanya, mau kemana kak, kok terburu-buru? Kemudian Hasan ini memanggil adiknya ini Mawardi ini bahwa ayo sini ikut. Tanpa pikir panjang Mawardi ini atau Wardi ini langsung putar balik arah dan mengikuti Hasan pulang ke rumah. Setelah sampai rumah Hasan kemudian langsung masuk ke kamar dan mengambil 2 bilah celurit. Di saat itu juga ada ibunda dari Hasan ini melihat anaknya ini yang mengambil 2 bilah celurit. Kemudian bertanya, mau kemana kok bawa celurit? Saat itu Hasan menjawab bahwa saya habis dipukul orang, saya nggak kuat, saya mau carok. Ibunya yang mendengar itu kemudian kaget dan melarang anaknya untuk pergi lagi. Nggak usah, pokoknya nggak usah pergi. Karena Hasan yang merasa ditantang, tidak punya salah apa-apa dan sudah ditampar oleh Mat Tanjar ini dan tetap bersikeras untuk pergi walaupun sudah dilarang sama ibundanya. Pada saat itu Hasan kemudian hanya mencium tangan ibunya dan minta didoakan supaya selamat. Kemudian guys, di saat bersamaan ada seorang warga yang bernama Jufri. Ketika Jupri itu lima oleh dengerin, ketika kita mon ben almarhum dia, ben almarhum Mat Ganjar dia. Asalaman di Jupri itu sebenarnya dia, Mat Ganjar sebenarnya Jupri dia, kalau lebih ini nah, le sama itu sebenarnya dia. Hasan bin Kawardi dia dua orang Jupri. Jadi istri dari Jufri ini masih memiliki hubungan kerabat dengan Mat Tanjar. Kemudian Hasan dan Wardi masih saudara sepupuan dengan Jufri ini. Saat itu Jufri yang sedang berada di luar rumah kemudian mendapat telepon dari temannya bahwa Hasan dan Mat Tanjar akan melakukan carok. Jufri yang mendengar itu kemudian langsung tergesa-gesa untuk pulang, niat untuk membatalkan carok mereka ini.
Di perjalanan kemudian Jufri bertemu dengan Matanjar di lokasi pertama kali cekcok bersama Hasan tadi. Saat itu Jufri sempat bersalaman dengan Matanjar dan kemudian Jufri mengingatkan bahwa pulang aja, tidak usah carok. Kemudian saat itu dijawab oleh Matanjar bahwa itu adikmu Hasan sudah pulang ke rumahnya ambil celurit. Dia mau carok sama saya, dia suruh saya nunggu di sini. Kemudian saat itu Jufri yang mendengar itu langsung menuju ke rumah Hasan niat untuk membatalkan carok ini. Tetapi saat itu Hasan dan Wardi sudah menuju ke TKP. Oke guys, jadi begitu Hasan dan Wardi sampai di TKP, motor yang belum sempat berhenti sempurna, kemudian Hasan langsung melompat dan langsung menyerang ke arah Matanjar secara brutal. Oke, kita bisa lihat di sini kedatangan Hasan dan kemudian langsung menyerang ke arah Matanjar. Di sini awalnya Hasan dan Matanjar ini 1 lawan 1, sama-sama memegang senjata. Kemudian saat mereka saling serang, tiba-tiba muncul dari belakang yang diduga Materdam menyabetkan celuritnya ke arah Hasan. Jadi di sini Hasan memang fokus menyerang Matanjar karena yang memiliki masalah pertama kali Matanjar dan Hasan ini karena sudah ditampar. Saat Hasan berhadapan 1 lawan 1 dengan Matanjar ini, kemudian muncul tiba-tiba dari belakang yang diduga Materdam menyabet celurit ke arah Hasan. Oke guys, jadi di sini kita bisa lihat di sini caroknya sudah tidak imbang ya, 2 lawan 1 karena Hasan yang fokus menyerang ke arah Matanjar, kemudian muncul dari belakang Materdam. Saat Materdam menyabetkan atau menebaskan celurit ke arah Hasan ini, kemudian Hasan sempat menghindar dan celurit Materdam ini hanya mengenai jaket dari Hasan ini. Jadi bisa kita lihat di sini guys, perkelahian yang memang tidak imbang karena di sini Hasan Busri fokus menyerang ke arah Matanjar, tetapi dari belakang muncul Materdam dan kemudian menebaskan celurit ke arah Hasan dan mengenai jaket Hasan. Hasan yang terus fokus menyerang ke arah Matanjar dan kemudian Matanjar masih melakukan perlawanan dan Hasan sempat ditebas oleh Matanjar di sini, tetapi Hasan memutarbalikkan badan dan kemudian menebas Matanjar berkali-kali. Dari informasi yang beredar, Matanjar yang ditebas berkali-kali oleh Hasan membuat gagang celurit dari Hasan patah dan kemudian sempat merampas celurit dari Matanjar ini. Dalam hitungan menit, 4 lawan dari Hasan dan Wardi ini jatuh terkapar guys. Jadi pada saat Hasan dan Wardi berhasil menumbangkan 4 orang lawannya ini dalam hitungan menit, kemudian ada 1 orang lagi yang mencoba menyerang Hasan ini, tetapi Hasan memberikan kesempatan bahwa kalau kamu maksa ya kamu bisa juga, lebih baik kamu pergi, sehingga orang itu pergi. Kemudian pada saat itu Hasan pun pergi ke belakang rumahnya bersama Wardi untuk menenangkan diri di semak-semak di belakang rumah. Dan di saat itu kemudian Hasan menelpon kakaknya yang bernama Abdurrahman untuk bisa menyerahkan diri ke polisi. Jadi pada saat itu Hasan ini sudah siap untuk menyerahkan diri ke polisi. Oke guys, jadi dari banyak informasi yang beredar, ternyata Matanjar dan Hasan ini memang ini bukan masalah pertama kali. Memang sebelumnya mereka ini sudah pernah bermasalah. Ya dulu di tempat bola voli, Hasan ini ditempeleng sama Matanjar. Dan juga pernah ada masalah parkir. Hasan ini sudah sudah cukup sabar Kak. Dulu pernah kejadian itu waktu bola voli itu ditempeleng juga sama almarhum. Terus ada permasalahan juga dulu itu terkait parkir antara saudara Hasan dan saudaranya Matanjar ini. Adiknya Matanjar dengan adiknya Hasan. Cuma ya Hasan sudah tidak usah diperpanjang kalau cuma masalah lahan kecuali masalah istri. Jadi sebetulnya masalah malam itu di 12 Januari 2024 pada hari Jumat itu sebetulnya hanya pemantiknya saja. Jadi istilahnya 1 kali sentil meledak. Dari kejadian ini, Hasan dan Wardi dikenakan pasal 340 dan 338, yaitu pasal pembunuhan berencana. Kenapa pasal ini yang diterapkan kepada Hasan dan Wardi ini? Karena menurut Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Ismanjaya, bahwa pada saat itu Hasan sempat pulang ke rumah untuk mengambil celurit. Jadi di sini ada waktu untuk berpikir apakah harus kembali ke TKP atau nggak usah. Karena pada saat itu orang tua dari Hasan juga, ibunda dari Hasan sudah melarang anaknya untuk keluar lagi. Itulah yang menjadi pertimbangan kepolisian untuk menerapkan pasal berencana ini kepada Hasan dan Wardi. Ancaman dari pasal ini yaitu hukuman mati
seumur hidup ataupun paling lama 20 tahun. Tapi apapun itu, yang menentukan nanti adalah persidangan ya, hakim di pengadilan. Vonisnya berapa nanti, jatuhnya berapa, yang menjadi penentunya adalah hakim di pengadilan. Jadi apapun keterangan yang diberikan oleh saksi ataupun Hasan dan Wardi di kepolisian, itulah yang akan dikirim ke pengadilan nanti, itulah yang akan dikirim ke kejaksaan, dan itulah yang akan dibacakan di persidangan nanti. Jadi mengenai hukuman seumur hidup ataupun 20 tahun, itu yang jadi penentunya hanya hakim di pengadilan. Oke guys, bagaimana menurut kalian tentang pasal yang diterapkan kepada Hasan dan Wardi ini? Kalau kita melihat dari kronologi awalnya, silakan komentar di bawah. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Arti dari pepatah ini adalah di dalam pertarungan jalanan, baik yang menang atau kalah, semuanya sama-sama mendapat kerugian. Yang kalah akan masuk rumah sakit atau yang paling parah pindah alam dan akan meninggalkan istri, anak, dan keluarga. Kemudian yang menang akan masuk penjara, juga meninggalkan istri, anak, dan keluarga. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Cukuplah cerita-cerita seperti ini hanya kita simak saja. Semoga kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi di kehidupan kita. Amin.